Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran kita matematika kelas 9 di semester 1 ini. Hari ini materi kita masih di bab 3 yaitu fungsi kuadrat di daring yang ke-13. Apa materi kita di daring 13 ini? Yaitu menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat. Ya, menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat. Ada 4 hal yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, diketahui titik potong pada sumbu X, X1, dan X2, dan melalui titik X, Y. Jadi untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat, yang pertama diketahui titik potong pada sumbu X dan melalui sebuah titik. Seperti itu ya. Oke, ini rumusnya. Y sama dengan A buka kurung X dikurang X1 tutup kurung dikali X dikurang X2. Lupa Y sama dengan A, X dikurang X1, X dikurang X2. Oke, lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, perhatikan grafik berikut. Ini contoh soalnya. Nah, perhatikan nih. Ya. Diketahui titik potong pada sumbu X. Ini titik potongnya nih. 1, 3. Pertanyaannya yaitu tentukan persamaan grafik fungsi di samping, fungsi di atas ya. Grafik fungsi ini. Perhatikan di sini. Nah, penyelesaiannya kurva di samping melewati titik negatif 1, negatif 8. Perhatikan di sini. Angkanya yang ada hanya negatif 1 ke sini ke bawah negatif 8. Jadi kurva ini melalui titik negatif 1, negatif 8 dan memotong sumbu X di titik, lihat, memotong sumbu X di titik 1,0 ini 1 dan 3,0. Oke. Seperti itu. Langkah pertama yang mau kita kerjakan yaitu kita tulis dulu titik potong sumbu X-nya yaitu 1,0 dan 3,0. Di sini artinya X1-nya 1, yang kedua X2-nya 3, seperti itu ya. Terus melalui titik negatif 1, negatif 8. Ini artinya X-nya negatif 1, Y-nya negatif 8. Nah, titik ini nanti X dan Y ini digunakan hanya untuk mencari nilai A. Oke. Next, selanjutnya kita tulis lagi X1-nya 1, X2-nya 3, X-nya negatif 1, Y-nya negatif 8. Oke, kita tulis rumusnya ini. Y sama dengan A, X dikurang X1, X dikurang X2. Ke bawah, Y-nya kita ganti negatif 8. Oke, sama dengan A-nya kita tulis. Buka kurung, X-nya kita ganti negatif 1, dikurang X1-nya kita ganti 1, tutup kurung, buka kurung, X-nya kita ganti negatif 1, dikurang X2-nya kita ganti 3, tutup kurung. Negatif 8 turun. Oke, sama dengan A-nya kita tulis. Nah, ini kita kerjakan nih. Hutang 1, hutang 1. Tidak ada duitnya, tidak ada bayarannya nih. Jadi hutang 1, hutang 1. Negatif 1 dikurang 1 artinya hutang 1, hutang 1. Jadinya hutang 2. Tutup kurung, nih hutang 1, hutang 3. Jadi hutang 4, tutup kurung. Oke, negatif 8 kita tulis lagi sama dengan A. Nah, ini kita kalikan nih. Negatif kali negatif. Positif karena ini perkalian ya dalam kurung ini. Oke. Positif 2 kali 4 8. Tutup kurung. Artinya A buka kurung 8 ini artinya A kali 8. Maka A sama dengan, nah kita tulis dari sebelah kanan, A sama dengan negatif 8 dibagi perkalian dipindah menjadi pembagian. Negatif 8 dibagi 8. Negatif bagi positif negatif ya hasilnya. Jadi A sama dengan negatif 1. 8 bagi 8 1. Jadi nilai A sama dengan negatif 1. Oke, next. Sekarang kita menentukan persamaan fungsi kuadratnya. Kita tulis kembali X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 3. Nah, di sini ada yang berbeda. Yang kita tulis sekarang adalah A sama dengan negatif 1. Jadi X dan Y-nya kita tidak tulis lagi. Jadi tidak ditulis lagi ya. Yang dibutuhkan hanya ini 3 ini saja. Setelah A ketemu. Rumusnya kita tulis kembali. Y-nya kita tulis Y karena Y-nya sudah tidak dipakai tadi. Sama dengan A-nya kita ganti negatif 1, buka kurung, X-nya tetap E karena sudah tidak ada lagi, dikurang X1-nya 1, tutup kurung, buka kurung, X-nya tetap kita tulis X, dikurang X2-nya 3, tutup kurung. Oke. Y turun ke bawah sama dengan negatif 1, kita buat buka kurung yang besar karena ini ada buka kurung yang kecil, kita tandai X-nya, ini artinya dikali ya. X ini harus kita kalikan X min 3 ini. Kita tanda ini. Oke. Tuh.
Jadi ke bawah tulisannya X dikali X min 3. Sekarang min satunya kita kalikan yang ini. Oke, jadi min 1 dikali X min 3 tutup kurung yang besar. Oke, turun ke bawah Y-nya sama dengan negatif 1 buka kurung yang besar. Ini kita kalikan positif kali positif, positif X kali X pangkat 2. Positif kali negatif, negatif X kali 3, 3X. Negatif kali positif, negatif 1 kali X, X. Satunya tidak perlu ditulis ya, karena ini artinya juga 1. Negatif kali negatif, positif 1 kali 3, 3. Tutup kurung yang besar. Oke, next ke bawah, Y sama dengan negatif 1 buka kurung X pangkat 2. Ini ada yang sejenis nih, min 3X min X. Jadi hutang 3, hutang 1 nih, hutang 1 ya. Berarti jadinya hutang 4X ditambah 3 tutup kurung. Ke bawah, Y sama dengan, ini kita kalikan nih, negatif kali positif, negatif 1 kali X pangkat 2 ya X pangkat 2. Jadi negatif X pangkat 2. Negatif kali negatif positif, 1 kali 4X ya 4X. Negatif kali positif negatif, 1 kali 3, 3. Oke, jadi sekarang Y-nya kita ganti Fx nih. Karena mencari persamaan ya, Y harus diganti Fx. Sama dengan negatif X pangkat 2 plus 4X min 3. Oke, inilah persamaan fungsi kuadratnya. Oke, yang kedua, jika diketahui titik balik. Kalau tadi diketahui titik potong pada sumbu X, sekarang diketahui titik balik nih. Nah, di sini ditandai dengan X B, YB, artinya X balik, Y balik begitu ya. X B, YB. Jadi hanya satu titik, lebih mudah. Kalau tadi titik potong ada dua ya. Dan melalui titik X, Y. Jadi sebuah titik lagi nih. Oke, apa rumusnya? Ini rumusnya. Y sama dengan A X dikurang XB buka, tutup kurung pangkat 2 plus YB. Mudah ini. Lebih mudah. Ini contoh soalnya. Perhatikan grafiknya. Nah, ini contoh soalnya. Ini titik baliknya ya. Oke, X-nya 2, Y-nya 1. Berarti titik baliknya nanti 2,1 nih. 2,1. Oke, melalui titiknya 0,5. Melalui titik Y ini 0,5. Oke, kita perhatikan. Tentukan persamaan grafik fungsi di atas. Oke, penyelesaiannya. Kurva di samping memiliki titik balik nih. Titik baliknya tadi 2,1 ya. Oke. Dan melalui titik 0,5. 0,5. Nah, melalui titik Y. Garis Y ya, melalui memotong sumbu Y ini 0,5. Oke, yang pertama kita tulis titik baliknya 2,1, artinya di sini tadi apa? XB dan YB. Oke, 2 ini XB-nya, YB itu 1 ya. Oke, sekarang melalui titiknya nih 0,5. Ini artinya X-nya 0, Y-nya 5. Oke. Yang pertama kita mau mencari nilai A dulu. Kita tulis XB-nya, YB-nya, terus X-nya, Y-nya. Oke. Nanti X dan Y ini setelah ketemu A sudah tidak dipakai lagi. Yang dipakai hanya A. Sekarang kita tulis rumusnya ini. Y sama dengan A X min XB tutup kurung pangkat 2 plus YB. Y-nya kita ganti 5 sama dengan A-nya kita tulis. Buka kurung X-nya kita ganti 0 dikurang XB-nya 2 tutup kurung pangkat 2. Oke. Plus YB-nya 1. Next ke bawah 5 kita tulis lagi sama dengan A kita tulis lagi 0 dikurang 2 ya negatif 2 tutup kurung pangkat 2 plus 1. 5 kita tulis lagi sama dengan A negatif pangkat 2 ya positif, berarti 2 pangkat 2 4. Oke, plus satunya jangan lupa kita tulis. Turun lagi 5 nya sama dengan A kali 4 itu artinya 4A plus 1. Nah kita tulis nih 4A plus 1, 5 nya kita geser ke sana supaya lebih mudah. Ini sama dengan 5. Sama saja artinya nih. 4A plus 1 sama dengan 5. 4A plus 1 sama dengan 5. Oke, 4A nya kita tinggal, 5 kita tulis, plus 1 nya kita pindah ke sini. Tetapi berubah tandanya menjadi negatif 1. Karena penjumlahan dan pengurangan. 4A nya kita tinggal sama dengan 4. Nah, sekarang kita mau cari A nih. A-nya kita tinggal sama dengan, karena ini perkalian maka dipindah menjadi pembagian ya. 4 dibagi 4. Tanda tidak berubah. A sama dengan 4 bagi 4 1. Ya, ketemu A-nya sekarang. Nah, sekarang kita mencari persamaan fungsi kuadratnya. Kita tulis lagi XB-nya tadi 2, YB-nya 1, A-nya 1. Jadi X dan Y-nya tidak kepakai lagi ya. Kita tulis lagi rumusnya ini.
Y-nya sudah tidak ada, sama dengan A-nya kita ganti 1, buka kurung, X-nya kita tulis X saja, karena sudah tidak ada, dikurang XB, XB-nya 2, tutup kurung, pangkat 2, plus YB-nya 1. Oke, ke bawah Y sama dengan 1, ini artinya X min 2 pangkat 2, artinya X min 2 dikali X min 2, plus satunya jangan lupa. Gitu ya, jadi 2 kali nulisnya nih, X min 2 kali X min 2. Y-nya turun ke bawah sama dengan 1, buka kurung yang besar, karena ada buka kurung yang kecil, ini kita kasih kotak nih, seperti tadi, artinya dikali X dikali X min 2, min 2 dikali X min 2, min 2 dikali X min 2, tutup kurung yang besar, plus satunya jangan lupa. Y sama dengan 1, buka kurung yang besar, ini kita kalikan, jadi X pangkat 2, positif kali negatif, negatif, kali 2, 2X, negatif kali positif, negatif, 2 kali X, 2X, negatif kali negatif positif, 2 kali 2, 4, tutup kurung, plus 1. Oke, Y sama dengan 1, buka kurung, X pangkat 2. Oke, ini ditulis lagi karena ini ada yang sejenis nih. Ya, sejenis nih. Jadi, hutang 2, hutang 2. Jadi, hutang 4X. Plus 4, tutup kurung besar, plus 1, jangan lupa. Ke bawah, Y sama dengan, ini kita kalikan satu-satu nih. Ya, X pangkat 2. Satunya tidak ditulis ya. Positif, negatif, negatif. 1 kali 4, 4. 4X. Positif, positif. 1 kali 4, 4. Plus 1. Oke, ke atas. Oke, kita tulis Y sama dengan X pangkat 2 min 4X. Oke, ini lihat nih. Plus 4 plus 4 sejenis ya. Plus 4 plus 1, maaf. Plus 4 plus 1. Jadinya 4 ditambah 1 ya. 5 plus 5. Kita tulis Y-nya menjadi Fx sama dengan X pangkat 2 min 4X plus 5. Jadi inilah persamaan fungsi kuadratnya. Oke, next. Yang ketiga sekarang. Jika diketahui titik singgung sumbu X. Jadi hanya satu titik singgungnya ya. Oke, lanjutkan. Ini yang ketiga. Diketahui titik singgung sumbu X. Ya, diketahui titik singgung sumbu X. X1, 0 dan melalui titik X, Y. Jadi ini nanti hanya menyinggung seperti di sifat grafik fungsi ya, tentang nilai D itu yang ada yang menyinggung sumbu X ya, hanya di satu titik X1, 0 dan melalui sebuah titik X, Y. Oke, apa rumusnya? Ini rumusnya. Oke. Y sama dengan A kali X dikurang X1 tutup kurung pangkat 2. Lebih mudah ya, lebih praktis. Ya, ini soalnya perhatikan grafiknya tuh, hanya menyentuh sumbu X nih. Melalui titiknya di sini. Oke, pertanyaannya masih sama, menentukan persamaan grafik fungsi. Penyelesaiannya, perhatikan kurva di samping melewati titik negatif 1,8 nih. Negatif 1, negatif 8. Oke. Negatif 1, negatif 8 bukan 8 ya. Negatif 1, negatif 8. Dan menyinggung sumbu X di titik negatif 3,0. Negatif 3,0. Oke. Bagaimana? Selanjutnya kita tulis dahulu titik pada sumbu X. Berapa tadi? Titik pada sumbu X-nya negatif 3,0. Inilah yang disebut X1 sama dengan negatif 3. Oke, sekarang yang melalui titik negatif 1, negatif 8. Nah, ini artinya X-nya negatif 1, Y-nya negatif 8. Oke. Yang pertama kita mencari nilai A dulu. Oke. Nah, ini belum kita tulis nih tadi. Apa? X-nya tadi berapa? X1-nya. X1-nya sama dengan negatif 3. Terus X-nya sama dengan negatif 1. Y-nya sama dengan negatif 8. Oke. Ya. Oke. Ini rumusnya. Kita ganti Y-nya negatif 8 sama dengan A buka kurung X-nya kita ganti negatif 1 dikurang X1-nya negatif 3. Kasih dalam kurung kecil ya karena negatif. Tutup kurung pangkat 2. Negatif 8 turun sama dengan A-nya turun. Nah, ini masih turun juga karena ini harus dikalikan. Negatif kali negatif positif.
3 tutup kurung pangkat 2. Oke, negatif 8 sama dengan A hutang 1 dibayar 3 masih 2 ya. Tutup kurung pangkat 2. Oke, negatif 8 sama dengan A, kita tulis lagi karena 2 pangkat 2 belum selesai. 2 pangkat 2 itu 4. Ini artinya A kali 4 ya. Maka A sama dengan negatif 8 dibagi 4. Perkalian dipindah menjadi pembagian. Jadi A sama dengan negatif bagi positif, negatif 8 bagi 4, 2. Jadinya negatif 2. Jadi inilah nilai A-nya. A sama dengan negatif 2. Oke, next. Nah, sekarang kita menentukan persamaan fungsi kuadratnya. Kita tulis lagi, X1-nya negatif 3 dan A-nya negatif 2. Jadi X dan Y-nya tidak ditulis lagi ya. Tinggal 2 ini sekarang. Ini rumusnya, kita tulis Y-nya kita tulis karena tidak ada. A-nya kita ganti negatif 2. X-nya kita tulis. Dikurang X1-nya kita ganti negatif 3. Dalam kurung kecil jangan lupa. Tutup kurung, pangkat 2. Y kita tulis lagi sama dengan negatif 2. X-nya kita tulis lagi, ini kita kalikan nih, jadi plus 3. Oke, tutup kurung pangkat 2 ya. Y sama dengan negatif 2, buka kurung, ini artinya X plus 3 dikali X plus 3. Tutup kurung yang besar. Jadi double ya, X plus 3 kali X plus 3. Y sama dengan negatif 2 kita tulis, ini kita kasih petak seperti biasa tadi. Kita kalikan X dikali X plus 3. Sekarang plus 3-nya. Plus 3 dikali X plus 3. Tutup kurung besar. Oke. Y sama dengan negatif 2. Buka kurung. Ini kita kalikan X pangkat 2. Semuanya positif nih. Ya enak nih kalau semuanya positif ya. X kali 3, 3X. Nah ini juga positif. 3 kali X, 3X. Ini positif juga. 3 kali 3, 9. Tutup kurung yang besar. Oke. Ini ada yang sejenis. Ini artinya nanti ditambah ya. Oke, ke atas. Y sama dengan negatif 2 buka kurung X pangkat 2 plus, karena ini 3 ditambah 3 jadinya 6X ya, plus 9 tutup kurung. Jadi Y sama dengan negatif 2 nya kita kalikan nih, negatif ya, 2 kali X pangkat 2 2X. Negatif, jangan lupa pangkat 2 nya. Negatif kali positif, negatif 2 kali 6 12 ya, 12X. Oke, negatif kali positif negatif, 2 kali 9 18. Nah, sekarang Y-nya kita ganti Fx karena sudah ketemu nih. Negatif 2X pangkat 2 min 12X min 18. Inilah persamaan fungsi kuadratnya. Oke, next. Sekarang masuk yang keempat. Nih, jika diketahui 3 titik sembarang. Jadi sekarang diketahui 3 titik sembarang. Jadi nanti contoh soalnya tidak ada grafiknya ya. X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Ini 3 titik sembarangnya. Tetapi nanti hanya ditulis XY saja. Oke, ini rumusnya seperti bentuk umum ya, rumusnya hanya diganti Y saja. Lebih enak nih. Contoh soal. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik negatif 1,16, 0,10, dan 2, negatif 14. Oke. Penyelesaiannya, kita tulis dulu titiknya, ketiga titik ini. Nah, untuk mengerjakan soal ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pakai dahulu titik yang ada nolnya. Mana titik yang ada nolnya? Itu yang akan mempermudah kita untuk mengerjakan soal ini. Ya, cari yang ada nolnya berarti 0,10 ya. Ini titik pertama yang harus kita kerjakan. Oke, ini artinya X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 10. Oke, kita tulis rumusnya. Nah, bentuk umum ya. Nah, lebih mudah nih bentuk umum. Y-nya kita ganti 10, A-nya tetap A, X-nya kita ganti 0. Pangkat 2 plus B-nya tetap B, X-nya kita ganti 0. Plus C, C-nya ya C. Oke. 10 turun ke bawah sama dengan. Nah, 0 itu tidak ada artinya nih karena setiap angka variabel jika dikali 0 ya 0. Jadi kita coret nih. Jadi ini yang tersisa hanya C. Jadi nilai C-nya sama dengan 10. Nah, ketemu satu nih. C-nya sama dengan 10. Sekarang kita pakai titik yang kedua. Titik yang kedua terserah mau pakai yang depan apa belakang dulu. Yang depan ya. Lebih mudah, negatif 1,16. Ini artinya X-nya negatif 1, Y-nya 16. Oke, kita tulis rumusnya ini bentuk umum. Kita ganti Y-nya 16. A-nya tetap tulis A karena yang ketemu tadi C bukan A.
X-nya kita ganti negatif 1, jangan lupa pangkat 2-nya. Plus B-nya kita tulis B. X-nya kita ganti negatif 1. Plus C-nya kita ganti 10. Oke, karena sudah ketemu tadi. 16 sama dengan A kita tulis lagi. Ini jika dipangkatkan 2 menjadi positif ya. Nah, 1. Negatif kali negatif, negatif. 1 kali 1, 1. Positif kali negatif, negatif. B kali 1 ya. B. Satunya tidak ditulis, bukan 1B. Ya, ditulis B saja. Karena angka 1 tidak perlu ditulis. Plus 10. Oke. 16 sama dengan A kali 1 itu A dikurang B plus 10. Oke. 16, 10-nya kita pindah ke sebelah kiri, positif menjadi negatif. 10 sama dengan, oke agak miring nih ya, A dikurang B. A dikurang B. Oke, 16 dikurang 10, 6. Sama dengan A dikurang B. Oke, next selanjutnya. Ke slide selanjutnya. Bapak tulis lagi nih, 6 sama dengan A dikurang B. Untuk mempermudah kita balik ya. A dikurang B sama dengan 6. Oke, sama saja artinya. Jadinya kita cari dulu A-nya nih. Nah, untuk mempermudah. A sama dengan, karena A-nya yang positif. A sama dengan 6, dipindah ini, min B-nya menjadi positif B. Maka di sini A-nya 6 plus B. Nah, A-nya belum ketemu nih. Masih 6 plus B. Tapi ini nanti bisa dipakai A-nya. Jadi 6 plus B ini nanti ya untuk mengganti nilai A ya. Untuk selanjutnya. Oke, titik yang ketiga. 2, negatif 14. Berarti ini X-nya 2. Y-nya negatif 14. Tulis bentuk umumnya nih rumusnya. Y-nya kita ganti negatif 14. A-nya kita ganti 6 plus B nih. Yang atas ya. A kita ganti 6 plus B. Terus X-nya Pak? X-nya kita ganti 2. Jangan lupa pangkatnya 2. Plus B. X-nya kita ganti 2. Plus C. C-nya tadi berapa? 10. Oke, negatif 14 kita tulis lagi. 6 plus B kita tulis lagi. Karena ini masih pangkat. 2 pangkat 2 itu ya 4. Positif semua nih. B kali 2, 2B. Plus 10. Enak nih, positif semua. Tidak ada yang negatif. Negatifnya di sini. Negatif 14 sama dengan, nah ini kita kalikan nih, 6 kali 4, positif 24 ya. Positif ya. B kali 4, 4B. Plus 2B plus 10. Oke. Nah, kita tulis dulu nih 24. Kenapa tidak negatif 14? Nanti kan digeser ke sini supaya lebih mudah. 24 plus 4B plus 2B plus 10 sama dengan di sini negatif 14. Hanya digeser saja, bukan dipindah ya, hanya digeser. Oke, di sini masih ada yang sejenis 4B plus 2B, maka ke atas kita tulis dahulu nih 4B plus 2B-nya. Nah, yang lain kita pindah. Kita pindah ke sebelah kiri. Nah, berbarengan dengan negatif 14. Negatif 14 kita tulis dulu, 24 positif kita pindah menjadi negatif. 10 positif kita pindah menjadi negatif. Oke, 4 tambah 2 berarti kan 6. 6B sama dengan, nih hutang, nggak punya duit, berarti hutang semua. Hutang tambah banyak, jadi hutangnya 48. B sama dengan negatif 48 dibagi 6 ya, perkalian dipindah menjadi pembagian. B sama dengan negatif bagi positif, negatif 48 bagi 6, 8. Jadi negatif 8. Oke, ini B nya, ketemu B nya. Oke, sekarang kita cek nilai A, B, dan C. Pertama tadi C nya 10, B nya negatif 8. Nah, A-nya masih 6 plus B. Tadi ya, 6 plus B. A-nya belum ketemu nilainya. Maka kita cari nih, 6 plus, karena B-nya sudah ada. Berarti ini negatif 8, B-nya kita ganti. Jadi A sama dengan, duitnya 6, hutangnya 8. Berarti masih hutang 2. Nah, sekarang A-nya ketemu nih, negatif 2. Kita sudah memiliki A-nya negatif 2, B-nya negatif 8, C-nya 10. Maka barulah kita bisa menentukan persamaan grafiknya. Kita tulis lagi A-nya, B-nya, C-nya. Oke. Kita tulis fx-nya atau y-nya. Ini boleh diganti y, ya sama saja ya, fx dengan y. Ax pangkat 2 plus bx plus c, ini bentuk umum karena rumusnya bentuk umum. Jadi fx sama dengan A-nya kita ganti negatif 2, x pangkat 2 plus b-nya kita ganti negatif 8x plus c-nya kita ganti 10. Oke. Fx sama dengan negatif 2 x pangkat 2, ini kita kalikan nih, positif kali negatif, negatif 8x, oke, plus 10. Jadi inilah persamaan grafik fungsinya.
Oke, sampai di sini materi tentang menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat daring 13. Silakan catat materi daring 13 di buku catatan kalian masing-masing. Harus lengkap, tidak boleh disingkat-singkat. Jangan lupa beri judul materi daring 13. Kamis depan, kita masuk bab 4 yaitu transformasi dengan pembahasan transformasi geometri, yaitu tentang translasi dan refleksi. Tetap semangat untuk belajar dan mengikuti pembelajaran daring. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua.